Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, umumnya manusia itu digerakkan, dipengaruhi, dikontrol oleh lingkungannya. Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia di sekitar kondisi hidup, lingkungan itulah yang mengontrol, yang mengendalikan, menguasai hidup orang itu. Dan jika hal itu berlangsung terus-menerus, maka keadaan batiniah orang tersebut atau kualitas hidup orang tersebut akan terwarnai oleh lingkungannya itu. Sampai pada tingkat tertentu, manusia akan kehilangan kemerdekaan dirinya sendiri. Yang sering saya katakan, dipenjaralah dengan lingkungannya dalam bentuk keadaan batiniahnya, menjadi sewarna atau seperti warna lingkungannya itu. Secara tidak sadar orang itu sedang dimasukkan dalam sebuah penjara yang dia tidak tahu bahwa dia dipenjara. Dalam Roma 12 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari kecil dunia sudah membentuk dan mengasuh kita. Maka kita harus membebaskan diri, memerdekakan diri dari keadaan ini. Karena sekarang kita sudah mengenal Allah yang benar. Kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Maka harus terjadi perubahan di dalam diri kita. Dan ini memang bukan sesuatu yang simple. Ini adalah perjuangan yang harus ditempuh. Bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi bisa sepanjang hidup kita. Supaya suasana kerajaan surga itu memenuhi hati kita. Jadi kalau hari ini kita masih mengiring Tuhan, kita bisa berkata berat banget ya. Dan seringkali kita ngomong, aduh pengen mundur rasanya. Aduh ini dan itu, kita masih menggerutu. Itu karena kita belum sempurna mengiring Tuhan. Kenapa saya bisa bicara begitu? Saya merasakan hal itu sendiri, saudaraku. Maka benar tadi yang saya katakan, sepanjang hidup kita, sampai nanti kita bisa berkata kita disakiti, kita disalahpahami orang, kita dikhianati orang, karena pengiringan kita akan Kristus, akan kebenaran Tuhan, itu bukan lagi mengganggu suasana hati kita lagi. Karena suasana kerajaan surga itu nanti akan menguasai hati dan pikiran kita. Itu kalau kita sudah sampai di titik tinggi, saudaraku. Maka dari itu kita dimuridkan, terus dibentuk tiada henti. Kalau jemaat Rehoboth Semarang itu kita dimuridkan di gereja lokal kita. Terus setiap hari ada renungan-renungan begini. Nanti siang ada renungan tertulis. Nanti masih ada sepenggal kebenaran, ayat-ayat harian. Itu semua tujuannya mengarah kepada satu, kita dimuridkan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan organisasinya. Tujuannya adalah bagaimana setiap orang di dalam gereja lokal itu dientaskan untuk mencintai Tuhan sampai di titik tertinggi. Sehingga ketika dia mengiring Kristus, itu tidak gampang, karena anak panah iblis itu dilepaskan terus kan sama orang-orang percaya. Dijegal supaya berhenti, jatuh atau tidak fokus. Lah, sampai nanti mereka tidak lagi merasa, aduh kok begini banget sih beratnya. Tapi mereka akan merasa, aku bersuka cita mengiring Tuhan meskipun aku bertaruh nyawa. Paulus kan ngomong begitu, saudaraku. Paulus sampai ngomong begitu. Kebahagiaanku ketika aku bisa menyaksikan Kristus dalam hidup kalian. Paulus ngomong begitu loh sama jemaat Korintus. Padahal aku taruhanku nyawa. Lakukan ini, penginjilan ini aku taruhanku nyawa loh.
Paulus nulis sendiri loh di 1 Korintus itu. Maka saudaraku, yang kita alami juga tidak jauh beda dengan Paulus. Cuman tantangannya yang berbeda. Tapi spirit kuasa gelapnya tidak berbeda, sama. Tujuannya satu, kita remuk. Dan semua pekerjaan Tuhan itu diluluh lantahkan semua. Oh, itu sudah pasti. Maka sekali lagi saudaraku, banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu setiap saat berhadapan dengan peperangan roh. Dimensi roh yang tidak dia lihat. Maka kalau di dalam suara kebenaran, satu kuncinya, hiduplah kudus. Anda mau dimanapun, kapanpun, Anda siap bertarung dengan dimensi roh itu. Kenapa? Karena hidup suci itu kunci bahwa Tuhan menyertai kita. Kok pastor bisa ngomong begitu? Lah, kan Tuhan sendiri yang ngomong. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Eksplisitnya mau ngomong begini. Kalau hidupmu kudus, kamu bisa menemui aku bisa menemui engkau. Kita bisa dekat. Maka orang kalau hidup di dalam kekudusan, Allah bersama dengan dia. Maka benar kalau dalam GSKI selalu dikatakan apa? Kalau kita lawanlah semua itu dengan kekudusan hidup. Kenapa? Karena Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau kita benar-benar layak untuk dibela Tuhan. Keadaan hidup kita tidak tahu, saudaraku, bisa banyak hal yang menghujam kita untuk jatuh. Maka sekali lagi, orang Kristen harus benar-benar punya pemahaman yang benar. Bahwa kau dan saya masih hidup di dalam daging. Impuls dosa itu masih ada. Maka jangan merasa kuat. Jangan merasa kebal. Segudang pengetahuanmu tentang kebenaran tidak akan pernah bisa menolongmu untuk tidak jatuh jauh dari Tuhan kalau engkau tidak punya hubungan kuat sama Tuhan. Sekali lagi saudaraku, belajarlah untuk mengenakan pikiran Kristus. Mind of Christ. Sehingga karakter Kristus itu benar-benar kita alami setiap saat. Karena dari kecil kita udah kebiasaan dengan impuls dosa yang semakin hari semakin besar. Setelah kita mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus, kita tahu bahwa diri kita hanya untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam panggilannya. Maka kita harus benar-benar hati-hati dengan hidup. Karena Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pesta perjamuan yang diadakan oleh seorang bangsawan. Yang di dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengakhiri dengan kalimat, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Perumpamaan ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa orang yang dipanggil untuk mengikuti pesta perjamuan tidak jaminan kalau ia boleh mengikuti pesta tersebut. Undangan diberikan gratis. Tapi tamu yang diundang harus mengenakan baju pesta. Dan baju pestanya harus diusahakan sendiri. Bukan disiapkan sama sang pemilik pesta. Yang mau datang ke pesta harus mempersiapkan sendiri bajunya. Kiranya Tuhan membuka pikiran kita untuk dapat melihat, saudaraku, betapa rusaknya keadaan diri kita ini, betapa jauhnya keadaan kita ini dari standar kesucian yang sudah dimau Allah. Karena dunia itu masih bisa merangsang orang percaya dengan keindahan atau kesempatan berbuat dosa. Masih bisa terangsang dengan ini dan itu. Itu berarti bejana hati kita belum clear, belum bersih. Memang pastor udah bersih. Saya pun juga belum bersih, saya sedang berusaha. Maka melalui renungan ini, melalui firman yang saya sampaikan sendiri, melalui kebenaran terang Tuhan, itu firman ini bukan untukmu saja, untukku juga, saudaraku. Anda berjuang, saya berjuang. Makanya setiap kali renungan saya selalu berkata, ayo berjuang bersama dengan saya.
Karena saya sendiri pun belum sempurna. Ngerti ya saudaraku? Kadang kita melihat sesuatu, kita mengingini. Rasanya kalau nggak punya itu nggak lengkap hidupku. Lah itu loh, itu pangkalan dosa. Pangkalan dunia dalam diri kita itu harus dirobohkan. Itu Babel di dalam diri kita harus dirobohkan. Dan seringkali menara Babel dalam diri kita itu dibangun sama kuasa gelap terus-menerus tambah tinggi, saudaraku. Maka misalnya ketika ada stimulus untuk berzina, kita masih bisa berzina. Ada stimulus untuk marah, benci orang, tersinggung. Ya masih marah, masih benci orang, masih tersinggung. Kan mestinya kita tidak dikontrol lingkungan lagi. Tapi kita masih gagal karena masih ada menara Babel dalam diri kita. Maka seharusnya kalau ada stimulus, ada rangsang, ada impuls dosa, kita sudah tidak tertarik. Tapi jangan bodoh loh ya saudaraku. Ini dalam konteks cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Itu firman Tuhan yang ngomong. Jangan terus ya udah gitu ya, enggak. Semua harus minta hikmat Tuhan. Minta kebijaksanaan Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan, Tuhan akan tunjukkan arahnya. Ya kadang ngawur sih seringkali kalau udah nggak usah. Nggak bisa. Semua pakai hikmat Tuhan. Ya, saudaraku sekali lagi ya. Jadi kalau Yesus jadi model teladan kita, maka kita harus berjuang mencapai gambar Yesus dalam hidup kita. Rupa Yesus dalam hidup kita. Sifat-sifat Allah dikenakan seutuhnya dalam hidup kita. Kita mengenakan kodrat ilahi. Tidak lagi terangsang oleh dosa. Jangan jahat sama orang. Udah. Ya. Lukas 2 itu dikatakan ia bertambah hikmatnya, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Itu Yesus. Kita harus sama juga. Itu proses. Tidak seketika berkenan. Tapi pada akhirnya Yesus mencapai kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Tapi tidak otomatis. Stephen Lim dan semua jemaat Rehoboth pun sama. Berjuang sampai di titik itu. Amin ya saudaraku ya. Hancurkan menara Babel dalam diri kita. Supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.